Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhajir. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini ingin menjelaskan apa itu packing order theory. Packing order theory menganggap bahwa tidak ada tingkatan holding yang optimal, tetapi cash memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang lebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Menurut Myers dan Majlub tahun 1984. Menurut Keon et al. Tahun 2000, dengan ringkas mengikhtisarkan teori backing order sebagai berikut. 1. Perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu. Lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang. Menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. Yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Packing order theory mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak bisa dapat dari pendapatan internal, langkah perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya. Menurut Ginkar tahun 2013. Teori packing order menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependent, yaitu cash holding. Di dalam penelitian ini, karena packing order teori menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan untuk kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit dari investasi mereka akan membagikan kas tersebut pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selain itu, teori packing order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadinya financial distress. Variabel independent capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori packing order. Ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi cashnya. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas utang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.